Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah. Hari ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan kajian berkaitan dengan kuliah Duha. Saya ingin belajar dan tema yang akan kita angkat adalah bertema hajar atau batu. Ada satu kisah menarik ketika seorang pengusaha yang sangat sukses ingin memberikan sebuah pengalaman dalam pembelajaran untuk mencapai kesuksesannya di hadapan ribuan audiens. Saat itu ketika namanya dipanggil, aplaus, tepuk tangan luar biasa atas dirinya. Dia tampil ke panggung dan dia membawa sebongkah batu yang besar dan kemudian juga dia membawa pemukulnya. Dan kemudian perlahan-lahan dia ketika sudah ucapkan salam, dia pukul batu itu terus menerus. 10 menit pertama masih dia pukul. 20 menit berikutnya pukulan tak berhenti. Dan 30 menit berikutnya hampir setengah jam waktu yang disediakan dia gunakan untuk memukul. Para audiens di antara pemirsa yang saat itu hadir menjadi mulai jenuh dan bosan. Apa sesungguhnya yang mau dilakukan? Kami butuh ilmu, kami butuh pengetahuan. Kenapa kami hanya diminta melihat sebongkah batu yang kuat dan keras itu dipukul dengan palu? Dan itu ternyata tidak berhenti, maka kemudian perlahan-lahan mulai banyak yang hadir saat itu meninggalkan acara. Karena hampir 2 jam waktu yang disediakan itu digunakan hanya untuk memukul batu. Maka ketika setelah hanya tinggal sedikit yang datang, yang hadir, yang tersisa, maka tiba-tiba batu itu pecah. Dan kemudian yang tertinggal itu mengucapkan sama-sama kata Alhamdulillah. Akhirnya pecah. Maka sambil tersenyum pengusaha itu menyatakan, apa yang terbenak dalam pikiran Anda saat batu ini saya pukul dan terus-menerus bisa akhirnya kemudian hancur sebagaimana yang saya inginkan dalam mimpi dan hajat kita. Bahwa sesungguhnya apabila terus-menerus itu kita lakukan, maka sungguhnya usaha yang akan kita ikhtiarkan akan mencapai hasil. Sebagaimana batu ini. Dan kira-kira pukulan keberapa sesungguhnya batu ini hancur dan pecah. Maka semua hadirin yang tersisa itu menghitung. Mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali batu ini dipukul. Maka disampaikan bahwa inilah hancurnya batu ini bukan saat pukulan akhir ketika ini terpukul, tetapi mulai dari pukulan pertama sampai terakhir. Inilah pelajaran tentang batu yang bisa hancur apabila kita terus-menerus dengan sabar, konsisten, istiqomah memukulnya, menghancurkannya. Di zaman dulu ada seorang ulama sangat masyhur yang sangat dikenal di dunia pesantren. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu itu secara harfiah artinya anak, Hajar itu batu. Al-Asqalani itu didasarkan nama tempat beliau lahir, Asqalan itu di wilayah Palestina. Beliau adalah anak yang oleh Allah Ta'ala hadir dan belajar dari ayat kauniyah, juga hadir dan tersadarkan atas sebuah peristiwa batu yang tembus, yang akhirnya berlubang oleh tetesan-tetesan air yang sangat lembut. Itulah saat ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pada tingkat putus asa karena kebebalan dan kebodohannya belajar di madrasah. Dia tidak hafal-hafal di antara pelajaran yang diberikan dan tertinggal jauh dari murid-murid yang lain. Maka sungguh saat putus asa itu, dia pernah kehujanan dan kemudian masuk dalam gua dan melihat bahwa dalam gua itu ada batu yang sangat kuat, sangat keras, yang akhirnya berlubang karena tetesan air.
maka timbul kesadaran bahwa apabila ada aktivitas terus-menerus yang dilakukan, usaha ikhtiar yang tak berhenti, maka niscaya sekuat apapun kebebalan kita, seberat apapun kebodohan kita, niscaya kita akan mencapai di antara tujuan hakikat kesuksesan itu sendiri. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah membuktikan. Kitab Fathul Bari di antara sebuah kemuliaan yang sangat besar, bagian dari kitab syarah yang paling jelas tentang Sahih Imam Bukhari menjadi karyanya yang diakui oleh kita bersama. Kitab Bulughul Maram di antara rujukan utama para ahli fikih. Kita juga dapatkan itu menjadi rujukan yang dijadikan sumber utama di antara ahli fikih madhab Imam As-Syafi'i. Dan banyak lain karya-karya beliau. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita mungkin tidak seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah mampu hafal ratusan ribu hadis. Punya karya banyak dalam kitab-kitab yang fenomenal dan bersejarah. Tetapi jangan pernah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita menjadi berputus asa dan merasa tidak bisa berjuang untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup dalam kehidupan ini. Kita ingin tauladan besar dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan bahwa hidupnya menjadi rahmatan lil alamin. Kehadirannya menjadi solusi, membawa kebaikan, dan sungguh atas dirinya banyak orang menjadi bahagia dan senang. Dan tatkala beliau pergi, maka sungguh banyak yang menangis dan berduka karena kehidupannya tak pernah meninggalkan kesulitan atas siapapun dan membuat masalah atas kehidupan dalam kedoliman terhadap siapapun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tauladan orang-orang mulia bisa kita dapatkan di kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.